Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Kalau Allah sampai berkata seperti itu kepada Rasulullah, ya sudah game over lah berarti Islam. Karena ini luar biasa murka. Makanya sampai kapanpun klaim Syiah ketika ini adalah bukan Rasulullah, ini adalah Abu Bakar, sahabatnya. Sampai majelis manapun sulit untuk dikalahkan. Kalau memang benar-benar dengan niat baik, ingin mencari kebenaran, bukan niat untuk siapa yang paling benar. Kalau siapa yang paling benar, setan pun juga paling benar, karena dia juga punya logika sendiri. Tapi ketika kita sudah bersepakat untuk mencari yang kebenaran, itu yang susah, hati yang lapang itu susah. Makanya putus semua ayat-ayat di mana ketika Allah memuji Muhammad, memuliakan Muhammad, menyandingkan namanya dengan dirinya. Celakalah manusia, alangkah kufur dia. Allah kan sampai berkata seperti ini karena kelakuan Muhammad yang berbuka masam dan berpaling. Kalau bagi yang Sunni, ya sekali lagi, kalau yang bagi Syiah adalah sahabat Nabi yang namanya adalah Abu Bakar. Maaf saja, nurani saya mengatakan, jika ini ayat untuk Muhammad, Islam udah game over, udah berakhir. 1400 tahun lalu udah gak ada Islam. Jadi yang kita peluk ini agama gak jelas, ini agama apaan tahu. Lah nabinya aja sampai dihinakan begitu sama Tuhannya. Kufur kau. Begitu. Wallahu alam. Wallahu alam. Ingat sekali lagi ya, makrifat itu miliaran tingkatannya, triliunan tingkatannya, dan yang paling tinggi tingkat makrifat adalah Rasulullah. Engkau berumur 700 juta triliun pun kau sholat, makrifatmu tidak akan bisa melewati makrifatnya Muhammad. Ini udah dicap baik Sunni maupun Syiah, ahli irfan maupun ahli makrifat, ahli tai kucing segala macam, ini udah cap. Sebelum nur langit dan bumi tercipta, Nur Muhammad dulu yang tercipta. Hanya karena seorang gembel yang buta ingin meminta ilmu, tapi Muhammad berpaling dan masam. Muhammad dibilang kufur kau sama Allah. Coba, ya udah game over dong. Anda tahu nggak artinya kufur? Anda dikasih satu tidak berterima kasih. Anda dikasih kehidupan tidak berterima kasih sama Allah. Anda dikasih mata, dikasih penglihatan, dikasih alat kelamin, dikasih reproduksi, dikasih mulut, dikasih tangan, tidak berterima kasih, kufur. Sampai Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan keturunanku adalah keturunan yang akan menjadi bintang di surga atau bintang di bumi yang akan menerangi malam. Iya Ibrahim, aku kabulkan. Kecuali bagi mereka yang ingkar dan kufur kepada nikmatku, dan Muhammad kufur. Coba bayangkan, Nabi kita kufur, ngerti nggak? Nabi kita kufur nih, Allah lagi marah luar biasa ini. Kalau Nabi kita sudah dikufurkan, ya sudah, nggak ada lagi Islam di dunia ini. Yang kita peluk ini entah agama apa, nggak jelas. Ya nabinya aja dikufurkan oleh Allah. Celakalah manusia, alangkah kufur kau.
Kan Allah geram. Hei Muhammad, engkau yang bikin kau pintar dia aku. Engkau mulia karena aku. Engkau cerdas karena aku. Ada seorang buta meminta bantuan karena dia ingin memuliakan dirinya, dia ingin meninggikan dirinya, dia ingin mensucikan dirinya. Kau malah berpaling dan bermuka masam. Kupur kau. Ya udah, game over, nggak ada lagi Islam. Nggak ada lagi Islam. Kalau Nabi sampai dimarahi seperti itu oleh Tuhannya. Makanya ini kalau secara batin, ini 51% adalah sahabat Rasulullah. Secara batin ya. Secara logika sejarah seperti yang dikatakan oleh ulama Syiah, tidak ada kata ayuhan Nabi. Hai Nabi, kenapa kau berpaling dan bermuka masam? Tidak. Kalau ada kata itu, sudah game over, berarti Syiah juga. Jelas ini adalah Nabi. Allah marahi. Sampai Allah kupurkan dia. Padahal Rasulullah adalah akibat doanya Ibrahim dari Ismail. Sebagai bintang cahaya. Yang bagi orang Syiah adalah bintangnya itu keluarganya Ahlul Bait yang menerangi surga. Bintang-bintang di surga. Bukannya membela Syiah, bukan, demi Tuhan. Gak ada untungnya juga membela orang Syiah, ngapain? Bukan juga ngebela Sunni. Sekali lagi di dalam kuliah bukan siapanya yang penting. Bukan apakah ini Muhammad, apakah ini Abu Bakar, bukan itunya yang penting. Tapi adab. Adab orang Islam itu beda jauh dengan adab-adab orang kafir. Apalagi dalam hal ilmu, haram hukumnya untuk memperjualbelikan ilmu. Kalau mau mengikuti zamannya silakan, Al-Azhar untuk kalangan orang kaya nggak apa-apa. Demi Tuhan nggak apa-apa. Tapi jangan salahkan ketika orang miskin yang paling pintar tidak mendapat tempat pendidikan yang selayaknya, bergaul dengan bajingan, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik juga, kepintarannya akan dipakai untuk korupsi. Kepintarannya akan dipakai untuk merampok. Makanya harus ada 10% atau berapa persen itu kursi untuk orang yang pintar dari kalangan yang tidak mampu. Ada batasannya. Jangan klek kayak orang Cina, jangan klek kayak orang Kristen, jangan klek kayak orang Yahudi. Itu si gembel walaupun pintar haram hukumnya untuk masuk sekolahku, untuk menimba ilmu di tempatku karena miskin, bukan karena otak ya. Makanya kacau balaunya seperti itu. Ketika ilmu diperjualbelikan ya sudah, nggak ada lagi yang mahal di dunia ini. Jadi murah. Makanya pelacuran banyak di mana-mana. Makanya para pria sibuk ini ingin jadi maling-maling. Yang penting maling agar dimuliakan, agar dihormati. Peduli setan dengan yang lain. Karena yang menang yang pasti yang licik. Yang menghalalkan segala cara. Terbukti kan Indonesia 32 tahun dikangkangin oleh Raja Maling, dikangkangin oleh Raja Setan yang namanya Soeharto. Lari itu kabur orang-orang pintar ke luar negeri. Karena harus menjilat dubur Soeharto baru bisa jadi orang di sini. Kalau tidak bisa. Sampai kapanpun dosanya itu luar biasa, kejalimannya itu. Udah ngebunuh. Banyaklah. Udah mati juga orangnya juga.
Alhamdulillahirabbil alamin.